apa itu kalau Hancur ya. pengurus masjid itu bang, ustadz apa kayak gitulah kami ini juga. Ada situa, ada pendeta, ada epurus kayak gitu kan bang. Berarti dapat perpuluhan juga. Kalau perpuluhan itu bang, itu ada instruksi dari Tuhan Allah juga itu bang. Ya, abang dapat juga enggak? Kalau aku ya ndapatlah itu kuharapkan bang, karena aku pegawainya aku bang, pegawainya. Iya, tidak, bukan maksudku, tapi dapat juga kan? Ya dong. Oh kalau itu bang untuk gerejanya itu bang, untuk bangunan gereja, karena gereja itu juga perlu dibangun dengan sebaik-baiknya lah. Iya, Beli tapi kan ada kursinya, beli apa kan gitu, podium dapat dan percikan lain-lain juga sebagainya. sedikit. Ada percikannya juga sedikit, ada percikannya sedikit juga ada kan? Daripada kami mengemis di jalan bang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Nanti mualaf kalau sering-sering diskusi denganku. biar kau nampak dulu salib itu ya kan. Simbol apa itu salib? Itu loh simbol kemenangan itu. Simbol kemenangan. Oke. Selamat dulu kawan-kawan abang itu apa ngirim bunga mawar dulu. Assalamualaikum. Berikut kali abang ini. Ribut. Kamu itu lagi melatih bola atau latihan baris berbaris atau apa naik ke sini? Masih dipasang juga simbolnya. Aduh, seumur hidup itu bang, seumur hidup. Bisa mualaf nanti sampean kalau diskusi terus sama aku, serius. Itu tertulis di mana itu bang? Oke gini bang, pikullah salibku inna, pikullah salibku katanya itu tertulis di mana? Banyak, ada di tiga dalil, tiga kitab. Di dalam kitab saudara dikatakan barang siapa yang tidak memikul salibnya maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Matius 16. Itulah itu bang, itulah itu. Terus kenapa Yesus yang memikul salib? Harus pikul salib sendiri. Kenapa harus Yesus? Itu karena kekejaman bangsa Romawi pada waktu itu, yaitu Raja Herodes. Aduh, Tuhan Anda itu gimana sih dia? Kenapa? Tuhan kok menderita banget jadi Tuhan. Dia harus melewati penderitaan itu bang. Kenapa bisa? Kenapa harus? Ya karena itulah jalan satu-satunya yang artinya. Kok jalan satu-satunya? menyelamatkan. Tuhan Anda itu pengasih nggak sih? Pengasih. Nah, kenapa dia harus memberikan dosa kepada keturunan Adam? Ya inilah, ini kalimat abang itu masih perlu diperbaiki bang. Kenapa? Kalau Tuhan Anda pengasih, Adam kudu diampuni dosanya dari sejak semula kayak Tuhannya umat Islam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tuhannya umat Islam itu maha kasih. Ketika Adam lalai, seketika itu juga Adam diampuni supaya tidak meneruskan dosa kepada keturunan.
Katanya Tuhan Anda pengasih. Pengasih kampret. Kalau sebenarnya Bang, kejatuhan Hawa dan Adam itu, Kenapa Tuhan Anda tidak mengampuni Adam saat itu juga? mereka diusir dari Taman Eden karena kenapa? melanggar perintah Tuhan itu. Kenapa nggak diampuni? Itulah kehadiran Yesus setelah diampuni segala dosa ataupun dosa keturunan tadi. Katanya Tuhannya Maha Pengasih. Kenapa nanti di abad pertama baru diampuni dengan cara bunuh diri? Gimana sih abang ini? Dah, salah itu Bang, menurut persepsi abang itu salah. Lu kok berapa ribu tahun coba manusia terjerat oleh dosa, hanya sekedar Adam makan buah. Kenapa nggak diampuni seketika itu juga, sama seperti Tuhannya umat Islam mengampuni seketika itu juga? Kok Tuhan Maha Pengasih kok? Kenapa harus menunggu anak orang turun ke bumi mati sebagai tumbal? Ada-ada aja. Dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu Bang. Ya. Dosa itu, akibat dosa itu mereka menerima apa namanya itu, yang artinya onde-onde, hukuman. kenapa Tuhan tidak mengampuni dosanya? Kenapa? Bahkan Bang, bisa buktinya sampai sekarang itu nampak bukti daripada hukuman itu kepada ular ada ya. Kenapa nggak diampuni dari sejak semula kalau Tuhan itu Maha Pengasih, Bang? Sekarang seperti ini dulu. Nggak dijawab kan? Kepada Adam. Apa gunanya itu kalung disimpan di leher besar-besar? Jangan satu-satu Bang, satu-satu. Kenapa Tuhan Anda tidak mengampuni Adam? Satu-satu dulu Bang, satu-satu. Tunggu dulu Bang. Tunggu, jangan menceplos-ceplos aja Bang. Katanya Maha Pengasih. Kalau seperti itu Abang, ajaran kasih kok Tuhannya kejam kali. Kenapa begitu? Katanya ajaran kasih, tapi Tuhannya tidak pengasih. Memang benar pengasih Bang. Bahkan Kalau kamu pengasih, pengasih, ketika Adam jatuh, dari situ sudah diampuni. Kayak Tuhanku mengampuni Adam seketika dia itu juga salah, hilaf, berdosa, melanggar. Seketika itu diampuni. Kenapa harus menunggu ribuan tahun baru muncul? Jalan pemikiran kita bukan sama dengan Tuhan, Bang. Lah, katanya pengasih. Kutanya dulu sama Bang. Itu dengan kehendak Tuhan. Katanya, kutanya dulu. Akal itu diciptakan oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran, betul? Benar. Nah, sekarang masuk akal nggak Tuhan Maha Pengasih membiarkan Adam dan keturunannya terlontang-lanting oleh dosa ribuan tahun? Kalau memang dia Maha Pengasih, maka seketika itu juga dia akan mengampuni Adam. Sebagaimana Al-Quran, Allah mengampuni Adam ketika Adam jatuh. Kalau memang abang Tuhan itu cepat ampuni, tapi ini kembali. Tapi ini kehendak Tuhan kan, itu kehendaknya. Artinya kapan dia diampuni, kapan dimaafkan, itu terserah dia. Itu bukan kasih namanya. Itu bukan kasih. Kasih itu kan harus tegas juga. Itu kasih itu bukan harus karena kasih jadi yang artinya kita jadi kendor gitu. Ya, enggak. Sekarang bisa juga yang artinya itu tegas gitu. Dan jaga kasih dulu ke situ dong. Jangan hanya si Oten aja kamu kasih si Oten si Bang. Sekarang permasalahannya, bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum penyaliban? Ulangi Bang, kurang jelas. Bagaimana nasib orang-orang yang mati sebelum penyaliban? Oh, itu Tuhanlah yang menentukan, bagaimana itu, Bang. Harusnya Anda tegas. Harusnya Anda tegas. Harusnya Anda tegas. Nah, sekarang bagaimana nasibnya orang Islam yang tidak menerima Yesus sebagai korban di atas salib?
Oh itu nantinya kena hukum. Mana dalilnya? Ya berbahagia orang yang percaya kan. Mana dalilnya? Tidak percaya salib banyak Tapi berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Nggak ada hubungannya dengan salib itu, nggak ada. Ya, memang kalau gabung semua ada hubungannya nanti bang. Iya makanya. Saya kan minta. Kristen ini agama bingung. Yohanes 13 dan 16. Kita coba. Ya, silakan. Yohanes 13. Yohanes 3 ya. Garambak kok. Jangan sembrono bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti kalau percaya kepada Yesus tidak binasa kan? Iya, kalau bagi abang yang tidak percaya akan binasa. Saya percaya. Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Tapi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak kau akui kan, Bang? Oh, saya nggak percaya kalau itu bukan ajaran Yesus. Aku nggak percaya kalau itu. Nah sekarang, kalau sekarang kami sembah itu, Bang. Kalau kami sembah itu, Bang. Berarti Anda musyrik. Bukan musyrik. Musyrik abang, karena Anda menyembah Yesus yang adalah utusan Tuhan. Karena di dalam diri Yesus itulah Allah tadi. Dalam Kenapa? Makanya kami sembah itu. Kenapa kalau di dalam diri Yesus ada Tuhan, kenapa dia takut kepada malaikat? Di mana buktinya itu? Lukas 20 nomor 4344. Ayo. Siapa penulis Lukas Ayo. itu? Siapa rupanya penulis Lukas itu? Asistennya Lukas, Paulus. Ya. Asistennya Paulus. Dari mana asisten Paulus yang menulis kitab Lukas? Kan Lukas, asisten Paulus itu. Ayo, kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Pulanya kau ajari bang tentang itu. Iya dong. Saya kan tidak ada tendensi belajar Bible itu murni untuk belajar, bukan perpuluhan. Ayo. Perpuluhan itu bagus, itu persembahan itu. Begitu iya bang. Bagi Tuhan, bagi dompet, bagi Tuhan. Pandai-pandaian. Ayo. Kenapa kalau Yesus abang takut? mengatakan kami para oten-oten, kami juga menganggap abang itu para oten-oten kami juga. Kenapa? Itu tengok di bawah itu sering mengatakan bahwa orang Kristen itu oten-oten. Kenapa bang? Oke, yang lain apakah masih ada yang perlu kita bahas bang yang bagus? Lajang itu harus. Ya kenapa Yesus takut kepada malaikat? Kenapa Yesus takut kepada malaikat? Di mana tertulis itu bang? Kan tadi udah aku bilang Lukas 20 43 44. Lukas 20 ayat 33. 33-nya? 33 44. Oh, 43 sampai. Makasih Bang Utep. Sampai berapa? 44 aja, dua data aja dulu. Biar saya baca. Oke. Ayat 43. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut Tuhannya bagaimana mungkin ia anak-anaknya pula. Ngaco sudah. Ketika ini Yesus mulai ngaco dia tuh. Para pemimpin agama yang sering menantang otoritasnya serta mengoreksi pandangan keliru bahwa Mesias murni hanya seorang pemimpin politik atau militer. Jadi
sampai kuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang dimaksud di sini adalah ini mencatat pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat mengenai identitas Mesias. Yesus mengutip Mazmur 110 untuk menunjukkan bahwa Mesias bukan sekedar keturunan Daud secara manusiawi, melainkan juga Tuhan Daud, sehingga menegaskan keilahiannya sebagai anak Allah. Di kitab Abang Lukas ini, itu. abang ini lucu, katanya sarjana teologi, gimana sih? Kenapa? Apa yang kau simpulkan dari kitab Lukas itu? Kalau kesimpulan penafsiran abang, coba lu sebutkan. Kan aku bilang kenapa Yesus takut kepada malaikat? Nggak ada di sana yang Lalu berhubungan di mana tertulis Yesus takut kepada malaikat? nggak ada itu bang. Ini, ya, Nggak ada. Anda saya cuman uji sebagai sarjana teologi. Malaikat datang kepadanya memberikan kekuatan. Dia, Yesus, semakin ketakutan. Peluhnya seperti titik darah yang mengalir ke tanah. Belum tahu juga datanya di mana. Belum. Iya, jadi Anda sekolah sampai sarjana teologi itu ngapain di kampus? Ngapain? Cuman habisin berutang Karena aja di nggak ada kantin itu orang ini. seperti itu, bang. Nggak ada seperti itu, bang. Itu Lukas 22 Camone. Lukas Astagfirullahaladzim. 22, kita lihat Lukas 22, saya tanggapi dulu nanti di sana. Lukas 22. Ayat berapa? Ayat berapa? 43 Ayat berapa? 44. Oh, astagfirullahaladzim. Bukan itu tuh yang dimaksud tadi bang, 33 sampai 34. 43 sampai 44 ini sarjana teologi ngapain aja di kampus? Berutan di kantin aja Bapak ini kuliah. Bukan. Nggak sampai di wisuda ini banyak utang jadi kantin. Enggak. Makan kue 3 dibilangnya 1 dibayar. Itu abang kayak gitu. Ya itu buktinya Anda nggak tahu Bible. Sarjana teologi tapi nggak tahu Bible. Gimana ceritanya? Lukas 22 43 44 Samuding. Cara-cara mengucapkan abang itu pun salah. Lukas pasal 22 ayat 34 sampai 44. Ya, ayat Seperti itu bang. Oke. Lukas Ya. bab 22 Bukan nomor butir ya. 43 44. Silakan. Oke. Lukas. Itu muter-muter di situ. Gak pernah Kenapa dibaca. kok ketawa bang? Lucu apa gini? Lukas Sahabat 22 ini. ayat 33 sampai 34-nya. Iya. Itunya? 43 sampai 44. Alamak. Oh itu yang bingung aku tetap Sampai abang juga. buat kurang kelas. Keren. Teman-teman makasih ya 33. teman-temannya. 33 43 44 Markona. Oke, udah dapat dia. Oh, udah dapat. Besarnya di sini bang. Kau tunjuk dulu jangan. Nah, kitab Ini ini rasa keren. adanya kitab. Ini Biar ke lebih kampus cepat ini dia pakai main komputer kan. cuman di Kita kantin sekarang aja. juga ada juga bukti apa kita. Lebih Silakan, cepat dia Bang. canggih kan. Iya. Silakan baca. Oke. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang meneteskan
ke tanah. Ini adalah Yesus mau menghadapi yaitu pemilihan penyaliban itu presiden. ya, sebelum penyaliban itu. Kenapa dia ketakutan kalau di dalam dirinya ada Tuhan? Kan tadi dia menyampaikan juga kepada Tuhan itu yang artinya dia berdoa ya, minta kekuatan. Aduh, abang. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan takut kepada malaikat. Tuhan mau dilapa ini? Kan sekarang gini bang, yang artinya Raja Herodes dan udah mau menyalibkan Yesus kan? Jangan terus ketawa bang. Lucu Itu, kalau abang. memang seperti itu abang, aku nggak mau membahas apanya bang. Hanya tujuan abang aja hanya ingin mempermalukan atau Bukan, menjelek-jelekan. abang lucu. Kalau memang abang seperti Abang mengatakan itu, Yesus saya dalam enggak. dirinya ada Tuhan. Tapi kenapa dia ketakutan kepada malaikat? Itu maksudku. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatannya bang kepada Yesus, yang artinya memberikan Berikan semangat. memberikan kekuatannya spirit gitu. Kenapa Tuhan digituin sama malaikat? Kenapa malaikat kok diberi kekuatan? Apa nggak kebalik? Bukan kebalik bang. Yang mana Kalau sebenarnya yang maha kuasa, Tuhan atau malaikat? Kan malaikat ada juga kan bang. Iya, terus kenapa malaikat yang kemudian mencas Tuhan supaya dia kuat? Gimana ceritanya? Ya itu kan roh Allah itu. Ya mulai ngaco lagi, kenapa lagi ke roh lagi? Kenapa roh lagi? Ayo bang, ikuti saya bang. Asyhadu. Siapa bang? Abang bilang. Siapa yang Abang lah. abang bilang? Abang. Kenapa? Asyhadu. Nah, kau pikirnya aku mudah kau goyang. Seumur hidupmu nggak bisa bang. Nggak bakal Sekarang- bang. Dikit sekarang nggak dari terprintir dengan kamu. Dikit nggak ada terprintir karena kamu Iya, itu udah iya. tahu aku tujuanmu hanya ingin untuk yang artinya menjelek-jelekan orang Kristen biar masuk Islam, itu menurut kamu. Kok bisa kayak Bang, gitu? udah tahu aku niatmu. Tidak bisa Makanya orang memang Kristen itu. yang serius membahas. Abang, membahas. orang Kristen itu nggak Ini mungkin serius, masuk harus- Islam. Harus Nggak mungkin. kita cari bang. Siapa Mustahile penyusup ini? kecuali hidayah, Apa nggak latar bisa. belakangnya? Kepada siapa kian Orang Kristen itu mustahil masuk Islam tanpa hidayah. Allah Mustahil. ya Tuhan ya Rabbi. Karena orang Kristen itu bukan lagi abang ini biar bertobat. bukan lagi hamba Tuhan. Kristen itu. Yesus, terima kasih ya Yesus, berikan pertobatan kepada dia dulu pada malam hari ini. Aku sampaikan bahwa Yesus akan membuat kamu jadi bertobat gitu. Akan berubah kamu menjadi Kristus ya, menjadi Kristus gitu. Ya, itu Bang. Masolang generasi. Kalau kita bahas itu tentang isi firman Tuhan itu gak mempan lagi sama abang. Jadi saya mendoakan abang biar abang itu berubah menjadi Kristus yang sejati. Nanti kirim rekeningnya bang, aku kirim perpuluhan. Oh, boleh bang, biar kerajaan Tuhan semakin meluas gitu. Iya. DM Boleh, aja Bang. bang, DM. Udah aku DM. Cepat
cepat kali kalau urusan duit. Langsung sudah DM. Belum goyang-goyang pun. Biar bertobat juga kau bang. Biar bertobat kau. Karena ikuti pola berpikir abang selalu yang artinya itu kembali melemahkan gitu, nggak ada ya malaikat pun yang datang untuk mensupport atau memberikan kekuatan kepada Yesus, kamu salahkan pula kan gitu. Iya, kenapa Tuhan diberi kekuatan? Tuhan KW itu, Tuhan KW diterima ketika dia udah ke sorga, naik ke sorga bang. Itu jangan samakan dulu. Semua itu. Berarti Yesus di ospek dulu di bumi gitu. Dia di situ masih manusiawi. Wih, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Dia sudah yang artinya dibuatkan juga akan lahir padamu seperti ini di kitab perjanjian lama ada itu bang di kitab Yesaya. Ribet kali Tuhan Anda sudah lahir, diberi kekuatan. Itu digenapi di kitab perjanjian baru. Seperti itu bang. Jadi jangan kau tersesat bang. Selalu kamu ingin menang sendiri, tetapi kamu masih di jalan yang salah. Kalau kami itu bang, enggak lagi, udah betul itu, hanya tinggal yang artinya mempelajari, mengaminkan, meyakini firman Tuhan dan melaksanakannya, seperti itu bang. Hanya tinggal itu karena udah keyakinan kami udah benar, yakin kepada ya Tuhan kami yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kalau tidak melalui Dia kami tidak bisa sampai kepada Bapa di sorga. Nah, seperti banyak itu, kali Tuhan. Ada dalil, ada apanya itu, bukan dalil namanya, yang artinya sumber kitabnya lah, sumber kitab ya, yang mendukung tentang apa yang kusebutkan tadi. Apabila kami tidak percaya kepada Tuhan itu, ya berarti kami nantinya ya dihukum juga kalau tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang abang tidak percaya, bahkan menghina, menjelek-jelekkan. Inilah bang, apa yang menjadi hukuman bagi abang nantinya. Ya bisa aja nanti abang yang artinya mungkin sakit parah. Setelah itu kau sadarilah dia di mana lah. Oh, guru yang paling hebat. Kau carilah itu kan gitu. Yesus sembuhkan saya. Kau bilang lah. Lalu ku doakanlah kau kan. Doakan aku bang Tum gitu. Kalau Yesus datang hari ini, habis pipi abang ditampiling sama Yesus, serius. Itu menurut perkiraan abang, karena abang masih tersesat gitu, masih tersesat. Kalau Yesus datang sekarang ini, abang ditampar sama Yesus. Nakal kali kau ngajarkan ajaran sesat kepada orang lain. Pasti begitu Yesus. Kalau menurutmu Muhammad kita ikuti, Muhammad pun mati. Untuk apa itu? Aduh, matinya dia bang. Apa itu ikuti? Bagi orang Kristen jangan mau tergoda, karena mereka dia itu mau rasulnya tetap meninggal sampai sekarang. Kalau Nabi Musa meninggal apa? Apakah masuk neraka dia atau masuk surga itu masih nomor 2 kan? Nabi Musa sekarang di mana? Yang artinya karena dia manusia biasa. Nabi Musa sekarang di mana? Nabi Musa juga meninggal. Jadi dia kemana itu? Ke neraka meninggal juga? Dia dikubur dia. Kalau Abraham? Kalau Abraham juga meninggal juga. Maria ibunya Yesus? Meninggal juga. Nah terus apa masalahnya kalau mereka meninggal? Mereka masuk neraka gitu? Yang artinya itulah kelebihan daripada sang guru tadi, sang rabbi tadi. Itulah keunggulannya, dia meninggal tetapi bangkit pada hari ketiga, lalu naik pada hari ke sorga. Setelah naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang kami percayai. Oke, sekarang menurut Yesus yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Yang keluar dari kubur itu adalah Yesus sendiri. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Nggak ada itu dibilang seperti itu. Ada kok dibilang tadi. Ada. Tapi itu maksudnya bukan mengarah ke situ maksudnya. Dijawab Bukan, sendiri. itu Nggak ada maksudnya kok. itu.
bukan ke situ maksudnya itu bang. Itu maksudnya yang artinya apa itu? Penguasa dunia ini itu yang dimaksud bang. Abang sendiri yang jawab. Roh jahat. Aduh, parah ini, parah. Bukan dia yang dimaksud. Murid-murid Yesus menganggap yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu? Melihat konteksnya juga bang, yang mana itu bang. Jadi Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya mengira Yesus itu hantu. Karena memang yang keluar dari kubur itu nggak ada Tuhan. Masa keluar dari kubur Tuhan gimana sih? Kok keluar Tuhan kok keluar dari kubur, ada aja. Kalau memang harus ada yang keluar Tuhan, itu keluar dari apartemen. Tuhan keluar dari mall. Tuhan keluar dari kafe, di warkop minum kopi. Oh, keluar dari kubur, ada aja dia. Kenapa ndak ke abang kritik agama Hindu? Oh, agama Hindu bukan agama syiar bang. Tidak ada upaya orang Hindu untuk menghindukan orang Islam. Tapi kalau Kristen, segala upaya dilakukan Kristen untuk mengkristenkan umat Islam. Itu bukan firman kami bang. Bukan firman kami itu bang, yang artinya untuk menjadikan bangsa semua muridnya. Itu bukan yang artinya firman orang Kristen itu bang, yang artinya firman Tuhan itu sendiri itu bang. Nah yang itu makanya ya kalau memang abang melawan perintah itu, perintah itu, abang lah itu. Sekarang kita uji. Abang. Ya. Katanya Yesus menyuruh ke seluruh bumi, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, betul? Termasuk bangsa Indonesia? Iya. Termasuk Okay. abang di dalamnya di situ. Iya. Sekarang Yesus meminta orang di luar daripada bangsa Yahudi menjadi murid atau menjadi hamba? Tetap menjadi muridnya. Menjadi murid. Kalau kita menjadi muridnya Yesus, Yesus mengajarkan apa? PL atau PB? Dua-duanya. Di mana Yesus mengajarkan PB? Kapan? Taunya abang apa arti PB? Iya tahu, perjanjian baru. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru? Apa isinya bang? Alamak, enggak usah ke situ. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru? Udah ada aja. Kau cocoknya udah jadi pendeta orang Kristen abang. Kalau perhatikan semua ilmu, tapi pelesetannya itulah, pelesetan dikit ya. Di mana? Ya itu yang salah. Di mana Yesus mengajarkan perjanjian baru sampai kita harus jadi muridnya mengikuti perjanjian baru? Mulai kitab Matius sampai kitab mana ada kitab Matius? Enggak ada kitab Matius. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada tertulis. Iya, di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan kitab-kitab itu? Itu di mana? Yesus tidak mengenal kitab perjanjian baru itu. Yesus tidak kenal. Kenapa? Abang ini biasa khotbah di gereja juga? Termasuk apa bang? Sintua. Begitu. Kalau orang abang itu ustad apa gimana apa itu kalau hancur pengurus masjid itu bang, ustad apa kayak gitulah kami ini juga. Ada sintua, ada pendeta, ada epurus kayak gitu kan bang. Berarti dapat perpuluhan juga. Kalau perpuluhan itu bang, itu ada instruksi daripada Tuhan Allah juga itu bang. Ya, abang dapat juga enggak? Kalau aku ya ndapatlah itu kuharapkan bang, karena aku pegawainya aku bang, pegawainya. Iya, tidak, bukan maksudku, tapi dapat juga kan? Ya dong. Oh kalau itu bang untuk gerejanya itu bang, untuk bangunan gereja, karena gereja itu juga perlu dibangun dengan sebaik-baiknya lah. Iya, beli tapi kan ada kursinya, beli apa kan gitu, podium. Dapat percikan juga sedikit. Ada percikannya juga sedikit, ada percikannya sedikit juga ada kan.
Daripada kami mengemis di jalan bang, yang artinya minta uang atau kita buat apa kan gitu, minta zakat gitu, daripada kayak gitu bang, lebih baiklah yang artinya dikumpulkan uang persembahan tadi kan. Iya, yang aku maksud abang ini dapat gak sedikit? Dapat lah. Ya kalau itu dapat bang, bagi orang yang bekerja nggak apa-apa bang, itu yang bagi orang bekerja ya apa-apanya gitu. Syukurlah. Contoh uang transportnya lah dan lain-lain sebagainya. Syukurlah dapat perpuluhan. Nggak korupsi itu bang, nggak korupsi. Yang artinya nggak mengkorupsikan hal-hal yang seperti itu. Kalau memang contoh udah siap bangunannya apa, ya bisa ada contoh dikasih untuk uang transport, ya boleh. Kalau nggak dikasih pun nggak ada masalah, gitu bang. Karena kita bukan yang nggak abang itu sama dengan ya contoh gereja-gereja entah yang lain. Kalau aku HKBP bang ya. HKBP-nya bang. Iya, bukan HKBP. Gereja yang lain itu, gitu. HKBP. Protestannya HKBP ya. Kok kayak pangkat? Korea Kristen Batak Protestan gitu. Seperti itu. HKBP. Apa? HKBP Batak Protestan. Oh, Batak. Oke. Iya. Abang Itu ini bang, orang jangan abang samakan yang artinya sama semua yang ada contoh yang di Tanah Lapang mungkin ya, yang di mana KKR lah. Kami bukan seperti itu bang orangnya bang, bukan sportif bang. Iya. Iya, nggak ada itu sebenarnya permasalahan antara kita, tapi cuma di sini kita bahas ini karena kulihat abang itu mau yang artinya menyalahgunakan firman Tuhan itu ajanya. Makanya aku juga tersinggung gitu, tersinggung lah. Kalau kita bawa ke hal-hal yang lain. Aku pulang gitu. Aku membaca dalil lah bang. Enggak ada dalil sama kami bang, enggak ada dalil katanya seperti itu dalilnya. Tapi ayat firman Tuhan ada, tertulis di kitab mana itu seperti itu cara ucapannya bang. Dalil kata dalil tidak ada bang sama kami. Yang ada adalah. Itu bang. Hah? Yang ada adalah. Hatiku kepadamu, bagaimana pendapatmu? HKBP, waduh. Bilang dulu sama kawan-kawan itu bang, kasih bunga itu dulu bang, bunga mawar itu 1 per orang. Oh iya. 15.400. Iya teman-teman, kasih beliau mawar. Satu-satu biar bisa kita konsultasi dengan baik dan benar. Iya tahu. Ya, makasih banyak ya, banyak dulu buat biar nggak marah-marah lagi ya kan, biar nggak emosi ya kan. Iya tahu. Biar bisa minum aqua tak ada kan gitu. Iya tahu, cocok. Abang di Medan? Iya Sumatera Utara lah bang, Sumatera Utara kalau apa kita. Baik. Sumatera Utara ya baik. Tapi sorry ya juga yang artinya minta maaf juga bang, artinya mau emosional itu kenapa itu ya, yang artinya karena maunya itu artinya tidak tahu kita jadi marah kan, emosi gitu. Seperti itu bang. Betul. Abang tahu tapi abang mau yang tadi ada pelesetan dikit gitu. Iya. Di situnya awalnya benar dulu, benar. Awas di belakangnya, di akhirnya itu, di endingnya itu, abang mempelintir gitu, seperti itu. Oh gitu. Iya bang, itu kalau menurut pengamatanku ya bang, menurut pengamatanku. Namun bagus ilmunya, apanya itu ada juga bagus, kritis gitu. Oh iya. Tapi udah terlalu mau kadang abang bawa ke Lukas, ke Yohanes, ke Wahyu. Itu sakit kepala bang, sakit kepala kita kalau gitu bang. Biasanya kan itu bang. Contoh kitab Matius 1 ayat 1 sampai 10. Itu dulu kita bahas. Setelah kita pelajari dengan bagus 1 minggu penuh, contoh baru kita khotbahkan atau kita sampaikan dengan baik kepada jemaat. Seperti itu bang. Baru nantinya nggak salah. Kita imani dulu. Jadi tidak boleh sembarangan ya, harus dipelajari dulu ya. Iya. Itu yang aku maksud bang. Ini baru kita berjumpa, abang kasih kitab Wahyu,
kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Roma, Paulus, ujung-ujungnya bang. Jadi aku pun mendengarkan sangat-sangat apa namanya kebingungan ya, bingung. Oke, terima kasih banyak lah bang ya. Udah banyak yang ngasih apa itu bang, bunga mawar itu. Waduh, luar biasa lah. Itulah saudara ya, sebangsa dan setanah air. Setanah air. Iya tawa. Mantap. Oke, kita berikan waktu kepada abang itu, kepada abang itu dulu. Iya, halo abang Nina. Halo. Halo bang. Ya, selamat Malam. Dari Halo, gereja Bang. mana bang? selamat malam. Malam. Protestan. Gereja mana bang ini? Yes. Oh Protestan. Iya, silakan buka kameranya bang. Protestan bang. Iya, Mati silakan lampu, buka Bang. kamera kita. Hah? Iya, silakan buka kamera kita. Mati lampu. Mati lampu di sini bang. Iya bang. Oh ya? Lampunya yang mati. Oh di Nias kita bang. Mati lampu di sini. Oh, Iya iya bang. iya. Lampu mancis aja dulu, lampu mancis. Nampak pula bang. Lampu kayak gini dikasih, kayak gini. Kayak gini dulu. Iya 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 iya. Apa itu? Apa yang mau tanya? Apa yang mau tanya bilang bang? Nggak bisa buka kamera dia Ini. soalnya. Nggak bisa buka kamera abang ini. Bisa lampu di sini. Mati lampu. Iya mati lampu di sini bang. Ya nampak soalnya. Itu kelihatan kok bagus kok wajahnya. Cakep cakep. Nampaknya, nampak. Nampak nampak. Itu siapa? Itu bang Kita Alpha diskusi Omega apa, bang. ini, Alpha Bang? Omega. Alpha Omega. Itu bang Alpha Omega. Omega. Bagaimana pemahaman abang tentang Alpha dan Omega itu? Diam dia. Nggak bisa menjawab dia bang. 668 bang, udah mulai mencapai apa ya? Bagus tuh 1K. bang, bagus. Iya iya. Senang kali abang kita ini, senang kali beliau. Nggak apa-apa lah. Kayak gitu ya, baru bagus ya kan. Senang kali. Tapi bukan perpuluhan itu bang, bukan persembahan itu Bukan. bukan Itu karena kasih sesama kita juga. Iya betul. Halo Abigail. Iya. Siapa itu di atas kuku kira sapi. Masa pendetamu ku bilang sapi sembarang tongkau. Oh. Dia janji sapi. Sembarang tong dosa konjo kau pendeta inje. Nggak apa-apa bang, biarlah kita itu dihina, asalkan Tuhan kita itu jangan dihina. Itu kalau menurut saya. Kalau saya hanyalah manusia biasa. Masalahnya dia Kristen kok ngomong gitu. Gak bagus Apa gitu. bang, Yudas pun adanya, Yudas Iskariot. Tokoh agamamu kok digituin, tidak boleh. Selamat hari raya Idul Adha bang semua. Iya, buka kameramu dulu. Lama mi tidak pernah kuludai mulutmu. Buka dulu. Kukira sapi. Kenapa bisa? Tidak boleh begitu, Tidak boleh kau begitu. Nggak boleh kau menghina seorang tokoh agama. Nggak boleh. Apa-apa. Kau di gereja Kristen mana? atau Kristen dia. Kristen itu atau apa? Kristen. Kristen? Coba ditanya bang. Rumahnya tuh. Asal dibuat-buatnya itu bang, nggak tahu itu apa artinya itu bang, nggak tahu itu juga. Ini setan juga itu bang ini. Abigail. Kan kamu rajanya.
Tengoklah bang, yang di bawah kini kayak monyet. Kan raja. Tak boleh kau Kayak melawan monyet itu, pendeta. perhatikan ini. Kalau jumpa aku bang, ku tampari nih bang. Kalau jumpa aku tampari. Aku kira sapinya udah dipotong. Orang Rupanya masih Batak lah hidup. namanya ya kan, orang Batak, ya kan, kerasnya orang Batak. Aku kira sapinya udah dipotong, ternyata masih hidup. Kontol. Kau salah, kenapa kau naik-naik? Kau hujat pendeta, tak boleh. Oh salah orang nggak? Manusia. Astagfirullahaladzim. Biarkan aja lah bang, apapun kita pandangan dia tentang kita, ya jangan kita terbawa emosi, itu aja bang. Iya, maksudnya kau gereja di mana kah, Abigail? Saya di gereja. Apa? 3 gereja? Iya. Serakah sekali kau ini. Gereja apa saja? Katolik. Dan Turunan Lucifer itu bang, turunan Lucifer. Keturunan Lucifer. Terlalu serakah, banyak gerejanya. kan kamu kan iblisnya. Dan Astagfirullah. satu ayat pun tidak tahu itu bang. Satu ayat kau tanya bang, nggak tahu juga itu. Saya Lucifer, kamu iblisnya. Astagfirullah. Tidak boleh kau begitu, Abigail. Iya. Udahlah. Apa yang mau kau sampaikan tadi? Sampaikan dulu. Oke. Saya mau sampaikan. Oh, Gimana bagus. nih Gembala? Uang pokoknya kapan dibagi 2? Uangnya kapan dibagi 2, Pak Gembala? Apa? Uang perpuluhannya kapan dibagi 2? Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Kecil kali lah kau rasa tentang persepuluhan itu. Bukan aku yang seperti itu. Aku hanya ikut juga mengasih persembahannya itu. Setiap gereja ya kita kasih. Bahkan ada pilihan tahun namanya itu Iya, persembahan. kapan dibagi 2? Lumayan. Bukan kita yang pembaginya bang. Yang artinya aku pegawainya aku bang. Bukan apa ya. Bukan abal-abal ini bang. Bukan abal-abal orang ini ya. Pegawai Ya apa? Pegawainya itu. Kasih tunjuk dulu SK ku, biar tahu kau. Ya. Tes tunjuk Abigail, dulu. Ini. tidak boleh kau rendahkan Iya. tokoh agama. Ya. Nggak sembarangan bos. Ini karena dia bang bilang itu tadi pendeta, jadi kau buat pula itu. Apa? Dia tidak Turunkan aja bang, turunkan aja tuh bang, nggak apa-apa bang, itu turunkan aja. Udah Bang. Anak muda yang tak bertanggung jawab itu. Abigail, gangguan juga kau ini. Iya, gangguan jiwa. Tidak boleh begitu. Kalau saya ribut sama pendeta wajar. Ribut karena beda akidah Kita kok. berdebat ya kan bang? Iya. Berdebatnya kita kan. Jemaat kok kayak gitu sama pendeta, nggak boleh. Dosa kau itu. Istighfar kau itu, istighfar. Ngucap. Bertobat Iya. kau. Boleh. Halo, semangat pagi. Halo. Wah, ini ya naik bisu juga dia ini bang. Sariawan dari lahir. Iya, nggak bertanggung jawab. Sariawan Karena dari kita lahir. udah ada lengkap di sini dua-duanya, takut juga dia kan? Oh gitu ya. Iya. Mungkin. Bukan karena Kristen dia bang. Kalau memang salah juga dia, tetap kita salahkan pula bang. Seperti itunya. Betul. Yang penting mawar lancar kan gitu bang. Oh iya, memang udah 1, sekian bang. 0,5. Penting itu. Makasih banyaklah kepada orang-orang yang memberikan, semoga berkat Tuhan semakin melimpah ruah kepada dia ya kan, yang beri. Amin. Amin. Halo, kenal pot. Halo.
Semangat malam. Halo. Hai. Kemana dia? Diam-diam dia, Bang. Sariawan juga dia. Entah malu dia bang, entah malu. Bisa jadi. Nah ini pendeta juga ini bang. Yang mana? Ini yang baru naik. Tapi dia di planet Pluto dia biasa. Halo bang. Halo juga. Halo. Iya halo. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Dari gereja mana bang? Saya Islam bang, cuma mau nanya sama Pak Pendeta karena sama-sama orang Sumatera. Oh boleh, silakan. Pakai bahasa Boleh Batak ya nanya bang Pak ya? Pendeta. Salam kenal Pak Pendeta. Pakai bahasa Batak. Kalau saya bukan Pakai bahasa Batak ya? Ya. mau udah KPD tahu. Ya dong Pak Pendeta, sehat dong. Sehat, Sehat, sehat. Sehat dong Pak Pendeta nami. KPD tahu bang, KPD tahu guru agama tahu. Sarupa do Pak Pendeta sintua do kan? Sarupa do sotik nai pendeta madai. Oh, tong do adong perbedaan ni dah ba, adong do SK ni dah ba, kan? Jadi Pak Pendeta takut apa enggak sama malaikat yang tanya Bang Juma tadi? Sama malaikat takutlah ah. Kan itu malaikat kan Berpeluh-peluh kita juga. nggak takut. Berpeluh-peluh juga. Hah? Iya, berarti Pak Pendeta berpeluh-peluh juga keringatnya kalau jumpa malaikat. Ya bahkan sampai sekarang kita tidak pernah jumpa kan. Iya Pak Pendeta, berarti samalah sama ayat tadi kita juga. Berarti apa beda kita sama Tuhan Pak Pendeta kalau yang takutnya kita sama malaikat? Bang Gembel, thank you. Nggak ada Iya. takut dia bang, dia hanya menerima apa aja itu bang, kekuatan daripada malaikat itu, sehingga dia menjadi kuat untuk menghadapi tantangan yang ada, yaitu tantangannya dia mau disalibkan atau mau apa namanya itu, penyalipan itulah, sehingga dia berdoa kan gitu, minta kekuatan daripada Tuhan gitu. Dan do Tuhan Pak Pendeta na membain kekuatan tu malaikat. Asa malaikat na membain kekuatan tu Tuhan. Oh itu kan Harana Pak Pendeta Tuhan do na kuasa kan? Allah. Jadi ipagogo matu tuani malaikat Tuhan do na membain kekuatan di malaikat. On asi malaikat na membain kekuatan di Tuhan. So ni do Pak Pendeta. Unang mo tabas satu siya bang alabatan na dang unang jodok na upede tadang pa siya mang ngaudok na jelas do guru daw guru asing do guru asing pendeta guru agama kan guru agama. Jadi tai donok doi sintua do pendeta rap doi gereja Pak Pendeta. Jadi isapai Pak sintua matu Pak Pendeta Pak Pendeta sintuai nau pertanyaan asi malaikat na membain pagogoon tu Tuhan. Harana kan Tuhan do na membain pagogoon tu malaikat. Karena malaikat kan makhluk Tuhan do. Itu segitiga itu bang kan, segitiga itu Yesus, malaikat itu juga termasuk yang artinya untuk yang artinya menampakkan diri kepada Yesus biar Yesus tadi kuat gitu untuk menghadapi tantangan, yaitu tantangan pada waktu itu adalah kekejaman bangsa Romawi ya, kekejaman bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi yang ingin mau menyalibkan Yesus tersebut.
Jadi malaikat ketika dia Oh, berdoa, berarti mensupport malaikaton. ya, Mensupport, ya, supporter malaikaton tu Umay bahasa Tuhan sehari-hari nih. ka dokon, mensupport. Ibarat Ido. mensupport ibarat marbola, malaikat do supporter nah. Oh, lo bahkan support. Ibarat main bola, malaikat mah supporter ni Tuhan nih. Boy tagombar honsongoni, Allah. boy tagombar honsongoni. Ido. Tarih-rira songri mamang dah. Allah, jadi manggosong ni Pak Sintua. Arana ido na membuat au bingung. Arana ondo ido na membuat au bingung. Asido Tuhan na disokot oleh malaikat. Dang do malaikat do na diciptakan oleh Tuhan. Tuhan. On Tuhan Musedo na disupport oleh malaikat. Gimana membuat au bingung Pak Sintua? Oh. Jadi Arana kan adong do tertulis isi kan? Halo. Ido Pak Pendeta na membuat bingung au Pak Pendeta. Do itu Sumatera kan? Udang pede, tanong do kun silalap abangon mambensongon ni dang boy songon ni ama. Tua. Kelar ni bay si. Lupa do au Pak Sintua. Sintua do mendokon Sintua. Dokter. Moloi hujalo amang, moloi hujalo, boy may alapatan na ido Jalo, kelar ni basa jalo. ate. Molo guru agama di sekolah ba isa da ya basan kinegarado jinalo ya kan? Kinegarado jinalo da ke pemerintahan kan? Ide. Tago may doko pak Allah Pak Sintua. Balak ko yung mga ide tato. Dang gelar jabatan ni ba ni jinalo kan? Dang di si paniahan ni ba tohonan ni ba? Ido Jadi Pak Sintua. Arana anggo yamion, anggo may Sintua may hormati doi pangurus gereja doi kan? Iya do anak kan sudah na mangurus gereja Itu guru ria may amang, itu guru ria may. Ima ido makana kan arana kadang-kadang lupa udah kon pendeta harana ison yamion Sintua may hormati doi. Selamat malam Bang Suma. Malam juga Bang. Selamat malam Pak Pendeta. Ya, saru pada dulu ya, toro non bang. Manado hadir nyimak abangku. Sintua juga. Baik ko jo kirim jo pausi jo sa pala bulus. Izin Bang Suma. Iya. Buat Abang Hos ini minta tuh, Pak saya pakai Sintua bahasa tahu. Indonesia. Asa bisa Pak Sintua menjawab. Oh lo, bain ma. Paus. Dokon. Kaya dapat Oh lo tai jawab mau jude Pak Sintua ilehen manaroni Tuain. dohot jamaah Bang Jumai pausi Pak Sintua tai jawab Pak Sintua isina gogoon Tuhan atau malaikat isina apa gogoon gogo Tuhan mada unang daripada malaikat kan. Ido jadi Yang baru Halo, semangat malam malam. Pak RT Malam Pak Juma. dari Kristen Abang. Ya, dari Kristen. Silakan buka kamera. Ya, dan berikan pausnya kepada kami dulu, paus ya, paus. Pos Vatikan. Iya, paus yang mana pun Wajib bagus. buka kamera Pak Juma. Ya, silakan buka kameranya. Part. Silakan. Nah, siapa aja bang, di blok aja bang. Blok aja. Silakan saudara Pak RT. Pak RT. Apanya itu bang? Bahasa Bataknya tukikon. 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 Kita telah menyaksikan
menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.